yang Maha Baik. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di sini dan mohon diajak juga, ditoel juga teman-teman yang lain yang belum bergabung ya. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan pertemuan, beberapa pertemuan terakhir ini, mata kuliah ini ya. Yang pertama adalah di Merpati sudah saya sudah saya insertkan atau saya update begitu ya, baik kehadiran maupun beberapa tugas. Contohnya adalah di pertemuan kedua, di sana ada kuis yang memang harus dikerjakan oleh teman-teman begitu. Nah, kemudian Anda boleh cek apakah sudah bisa dikerjakan atau belum begitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat itu ada apa namanya? Permintaan Anda harus mensubmit hasil analisis jurnal dan skripsi fitokimia. Jadi berarti yang tugas yang pertama dulu yang sempat dipresentasikan gitu ya. Nah, silakan di jadi fokusnya itu adalah ke screeningnya. Ya, memang betul kita dari awal sudah membagi diri begitu ya. Ada beberapa kelompok yang memang harus melakukan analisis khususnya untuk screening. Jadi misalnya untuk terpenoid itu pelarut yang digunakannya apa, begitu ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya, bagaimana hasilnya. Dikatakan positif mengandung terpenoid itu kalau bagaimana, begitu ya, dan seterusnya ya. Nah itu di pertemuan keempat. Selanjutnya di pertemuan ke-8 sebagaimana saya janjikan sebelumnya, karena memang saya sendiri tidak bisa mengakses sebelumnya pada saat UTS itu, maka di pertemuan ke-8 sudah saya siapkan begitu Google Form untuk pengerjaan UTS ya. Jadi nanti Anda bisa masuk ke link tersebut, coba tolong dicek apakah bisa diakses tidak. Hmm? Maksudnya? Hmm? Hmm? Enggak, masih di situ juga. Kalau saya ini menguploadnya itu bukan mengupload ya, mengupdate-nya itu adalah kan di situ saya sebagai dosen katakanlah di situ ada dashboard ya, kemudian ada bimbingan akademik, ada kelas kuliah. Nah, untuk kelas kuliah berarti hanya mata kuliah ini karena memang itu yang di MBKM kan begitu. Nah, di situ saya sudah mengupdate misalnya dari pertemuan ke pertama sampai ke 14 itu sudah saya update begitu ya. Nah, misalnya di pertemuan kedua, atau mungkin gini, untuk linknya saya posting lagi saja ya di grup. Jadi khawatirnya Anda tidak bisa mengakses dengan baik di Merpati, begitu. Jadi saya posting ulang di grup ya. Oke. Terima kasih Astri atas pertanyaannya. Mungkin Mas Wiwin ada nggak? Bisa tolong dicek begitu di akun masing-masing ada nggak untuk mata kuliah ini, kan bisa jadi kalian mengambil mata kuliah MBKM-nya bukan lebih dari satu ya. Nah, sehingga bisa jadi saya sendiri nggak tahu malah mungkin ada fitur yang memang bisa diakses begitu. Karena kalau di sini oke. Sebentar, di sini ada tambah deskripsi dan link untuk menampilkan ke mahasiswa, tapi di sini hanya saya coba dulu ya untuk deskripsinya saya tambahkan di sini, nanti apakah kebaca oleh Anda atau tidak ya. Oke. Oke, sambil jalan aja. Selanjutnya di pertemuan tadi kan pertemuan 4, 8, kemudian
di pertemuan sekarang, mungkin satu pertemuan yang terakhir begitu, jadi Anda tuh diminta untuk melakukan analisis terhadap jurnal, mungkin beberapa jurnal, setidaknya mungkin 1-5 jurnal begitu terkait dengan senyawa-senyawa terpenoid yang berhasil diisolasi atau dipublikasikan dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini. Kalau tidak berarti antara 1-5 tahun, katakanlah seperti itu ya. Nah, Anda pilih yang menurut Anda paling menarik, begitu ya. Nah, jadi fokusnya itu adalah satu, terpenoid apa yang sudah berhasil di isolasi di situ, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana keragaman strukturnya. Jadi misalnya dia itu dari kelompok mana? Apakah dari kelompok sesquiterpen, monoterpen, diterpen, atau triterpen, katakanlah seperti itu. Jadi Anda kategorikan dari kelompok yang mana. Kemudian yang ketiga, coba Anda telusuri berdasarkan strukturnya itu bagaimana biosintesis atau usulan biogenesis pembentukan senyawa-senyawa tersebut. Adakah kaitan satu sama lain begitu ya? Nah, ini yang kemudian penting harus Anda dapatkan atau Anda sajikan dalam analisis jurnal tersebut gitu ya. Berikutnya adalah dari struktur yang ada, kemudian di biosintesisnya, ada lagi adalah bioaktivitasnya. Nah, harapannya kalau kita punya struktur lebih dari satu, tetapi memiliki kemiripan misalnya, maka Anda bisa menghubungkan antara struktur yang dimiliki dengan aktivitasnya. Ada hubungan struktur dan aktivitas, begitu ya. Jadi saran saya kalau Anda mau melakukan analisis jurnal, upayakan misalnya Anda melakukan analisis itu dari satu genus tertentu, tumbuhan tertentu gitu ya. Sehingga apa? Harapannya di situ nanti akan diperoleh kemiripan struktur molekul senyawa yang diisolasi gitu ya. Sehingga nanti dalam pembahasannya Anda bisa menyatakan bagaimana hubungan kekerabatan atau katakanlah adakah istilahnya itu hubungan biogenesis begitu ya antara satu senyawa dari kelompok atau dari spesies tertentu dengan spesies yang lain begitu. Sehingga kita bisa menggambarkan keragamannya begitu ya. Itu terkait dengan bioaktivitasnya begitu ya. Nah, kalau Anda mau lebih lanjut berarti bisa melakukan katakanlah semacam ini kan semacam studi literatur. Kira-kira peluang apa dari publikasi yang ada itu, peluang apa yang bisa dikembangkan atau bisa dilakukan penelitiannya, misalnya tadi untuk kelompok terpenoid begitu ya. Nah, apakah bisa dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya pencarian terpenoid yang sejenis atau mungkin yang lebih lanjut, katakanlah dari berdasarkan data yang ada gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa memperoleh setidaknya ada kebaruan begitu ya atau peluang untuk riset yang lebih maju dari literatur yang Anda peroleh tadi begitu. Jadi ada gapnya, Anda diharapkan bisa menemukan gapnya apa yang kemudian bisa dikerjakan dari hasil studi literatur tersebut begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis jurnal tadi begitu ya. Kemudian dari hasil analisis jurnal tersebut Anda presentasikan, tidak usah lama-lama lah ya. Mungkin Anda buat dalam 5-10 slide, kemudian Anda presentasikan dalam waktu kurang lebih 10 menit begitu ya. Kemudian pada saat presentasi itu, jadi Anda lakukan presentasinya itu mau bersama teman-teman mangga silakan gitu ya. Yang jelas saya memerlukan rekamannya begitu ya. Jadi video presentasi dari kalian begitu ya untuk nanti disimpan baik di Merpati maupun di grup kita, di WhatsApp grup kita, sehingga
nanti teman-teman bisa menyimak begitu ya secara utuh, dan mungkin bisa juga disimaknya itu tidak selalu harus bersamaan waktunya gitu ya. Tapi akan saya beri waktu misalnya sampai tanggal 20, nanti Anda harus melakukan katakanlah penilaian. Berarti kan untuk bisa melakukan penilaian itu Anda harus menonton dulu, paling tidak menyimak begitu ya. Nah, kemudian di grup nanti akan diminta untuk semacam apa ya, ada diskusi yang memang di sini penting begitu. Jadi misalnya kelompok 1 itu nanti harus presentasi dan kemudian ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 wajib bertanya seluruhnya begitu ya. Untuk kepada kelompok 1. Meskipun bisa jadi dari kelompok yang lain juga bisa melakukan apa namanya, hal yang sama, bertanya begitu, tapi kesempatan pertanyaan untuk kelompok 1 itu diberikan seluas-luasnya kepada kelompok 2 terlebih dahulu begitu ya. Nah, kemudian tentu saja kelompok 1 harus menjawab pertanyaan tersebut, dan bila dimungkinkan kita punya literaturnya, maka Anda harus menyampaikan sumber yang kita rujuk tuh yang mana begitu ya. Jadi jawabannya itu berdasarkan rujukan yang valid begitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 berarti sama juga ditanggapi oleh kelompok 3 dan seterusnya, sehingga setiap kelompok memiliki kesempatan untuk melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan, sekaligus juga punya kesempatan untuk bertanya begitu. Jadi harapannya tidak ada yang tidak mendapatkan poin penilaian dalam hal ini ketika membahas tentang analisis jurnal. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian satu lagi ada namanya peer assessment begitu ya. Dari hasil presentasi itu nanti Anda akan diberi Google Form untuk menilai bagaimana presentasi kawan Anda begitu ya. Nah, sehingga penilaian presentasi itu bukan semata-mata dari saya, tetapi ada kontribusi atau ada apa namanya, andil dari teman-teman teman sekelas begitu ya, dari 9 orang yang lainnya begitu. Itu mungkin terkait dengan analisis jurnal ya, dan itu dilakukan untuk 1 terpenoid, kemudian yang kedua steroid, yang ketiga fenilpropanoid atau poliketida begitu ya, yang keempat flavonoid, dan yang kelima adalah apa namanya, alkaloid gitu. Oke, silakan sampai di situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu maaf, izin bertanya. Enggak, Pak. Ya, Mas Vin gimana? Berarti nanti itu pertanyaannya itu gimana, Bu? Nanti satu kelas videonya dijadiin satu atau per kelompok Gini, upload masing-masing? Gini, jadi setiap video presentasinya itu diupload di YouTube-nya masing-masing. Oke? Nah, nanti linknya kemudian dikirim ke WhatsApp group. Ya. Nah, saya akan copy nanti kemudian masukkan ke merpatinya. Jadi sebagai dokumen apa namanya, istilahnya itu arsip atau dokumen bukti bahwa kalian melakukan presentasi seperti itu. Ya. Nah, lalu untuk diskusinya di mana? Nah, kalau di kami itu ada forum LMS gitu ya. Di LMS itu ada forum diskusi. Nah, kalau di sini di Merpati itu kan masih sangat terbatas ya. Tidak ada forum di situ. Di sini hanya pencatatan saja nampaknya. Nah, oleh karena itu diskusinya kita lakukan di apa namanya, WhatsApp group begitu. Jadi misalnya ada nanti kita buatkan ini list pertanyaan untuk kelompok 1 gitu ya. Kemudian nanti list pertanyaan untuk kelompok 2 dan seterusnya begitu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan itu sekaligus dengan jawabannya bisa dibaca bersama-sama di WhatsApp group. Gitu, Dek. Baik, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Boleh? Silakan.
Oke, jadi apakah dikumpulkan di hari yang sama? Ini tenggat waktunya sampai tanggal 20 ya. Sebetulnya untuk ujiannya kan tanggal 16 ya. Mulai tanggal 16 berarti satu pekan bersamaan dengan mulai tanggal 16 jadi 16 tambah tanggal 23 ya, kurang lebih. Begitu ya, saya set up sampai tanggal 23. Itu ya, Dek? Oke. Astri ada, Atifa, mana Atifa? Ada nggak Atifa? Hadir. Ya, berikutnya Ai Zuhra. Ada? Ai Zuhra? Tidak ada. Oke. Berikutnya adalah Gisel ada. Kemudian Handika juga ada. Berikutnya adalah Maulidia. Maulidia, mana Maulidia? Kemudian Rizky. Rizky tidak ada. Kemudian Sopayunudin, ya berarti Mas Wiwin ya, Eta. Terus Sukesi mana? Tidak. Astri kemana Sukesi? Oke. Konfirmasi. Biar saya nanti bisa rekapkan. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Untuk UASnya nanti akan tetap ada di tanggal 16 disiapkan ya. Tetapi untuk tugas presentasi itu masih diberi space waktu sampai tanggal 20. Nah, saya mau tawarkan, apakah Anda mau UASnya nanti berarti minggu berikutnya ya tanggal 23 begitu, atau Anda mau di tanggal 16? Oke, jadi pilihannya mau tanggal 16 atau 23, Mangga? Maaf Bu, untuk itu mungkin kita nanti habis ini langsung vote di grup aja gimana Bu sama Oh, teman-teman. boleh ya. Yang jelas kalau di Merpati itu sudah saya siapkan slotnya di tanggal 16. Tapi kalau misalnya nanti harus di reschedule, nggak masalah begitu ya. Harapannya gini, Anda selesaikan dulu presentasi karena bagian dari UAS itu materinya ada yang dari presentasi gitu. Nah, oleh karenanya tuntaskan dulu begitu. Nah, si presentasi boleh saya batasi sampai tanggal 20 gitu loh. Ya, pembuatannya, analisisnya kemudian dibuat istilahnya tuh bahan untuk presentasinya kemudian dipresentasikan, lalu direkam dan juga di-upload di YouTube masing-masing begitu, private saja, tidak usah dipublish begitu. Tapi linknya kemudian dikirimkan ke grup gitu. Ya, bisa? Bisa Ibu. Hanya Maaf Bu, 5 topik ya, hanya 5 topik berarti kalau 10 orang masing-masing 2 orang gitu. Masing-masing kelompok 2 orang. untuk jurnalnya harus dari Scopus atau bebas Bu? Ya jurnal ilmiah yang memang bereputasi, Dek. Ya. Iya Oke. Bu. Nah, supaya tidak ngasal begitu. Dan pastikan bahwa si jurnalnya itu memang dia melaporkan misalnya begini. Dari tumbuhan itu mereka berhasil mengisolasi. Nah, itu kata kuncinya. Misalnya telah berhasil diisolasi berapa senyawa gitu ya, tapi terpenoid gitu untuk yang kelompok terpenoid. Nah, untuk kelompok yang lainnya pastikan bahwa jurnal yang Anda ambil itu memang melaporkan senyawa yang berhasil dia isolasi. Biasanya nanti akan disebutkan misalnya sifat fisiknya bagaimana, kemudian spektrum IR-nya seperti apa, begitu ya.
kemudian UP-nya bagaimana dan seterusnya, terutama data NMR-nya, geseran kimia dan seterusnya begitu. Ya. Nah, di situ ada penentuan struktur juga. Jadi bagaimana mereka menyimpulkan bagaimana struktur dari molekul senyawa yang berhasil diisolasi tersebut begitu. Ya. Jadi salah satu poin penting di dalam analisis jurnal ini adalah kita harus paling tidak mendapat wawasan bagaimana orang melakukan percobaan untuk penentuan struktur dari molekul senyawa yang berhasil diisolasi begitu ya. Nah, jadi itu poin pentingnya begitu ya, karena kalau dalam kimia bahan alam ketika berbicara tentang fitokimia maka yang utama adalah metabolit sekunder tentunya gitu ya. Dan di situ di metabolit sekunder sendiri ada kemungkinan senyawa-senyawa tersebut memiliki bioaktivitas dan kita katakan sebagai fitokimia seperti itu gitu. Jadi pastikan jurnal yang kita ambil atau yang kita jadikan, yang akan kita analisis itu melaporkan senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi begitu ya, lengkap dengan data spektroskopinya gitu, supaya kita bisa belajar bagaimana penentuan strukturnya. Oke? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya berikan waktu atau saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Pertama untuk ngobrol, karena kalau sebelumnya mungkin sendiri-sendiri, sekarang berdua begitu ya, satu kelompok berdua. Kemudian yang kedua adalah siapa yang mengerjakan apa. Kemudian yang ketiga adalah penentuan tadi kapan Anda akan UAS begitu ya. Nah, harapannya UAS itu berarti setelah selesai teman-teman mengupload tadi video presentasinya, kemudian melakukan penilaian. Jadi ini bisa jadi sambil nonton sambil belajar dan itu persiapan untuk UAS gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan kesempatan waktunya silakan dimanfaatkan dengan baik begitu ya. Dan ditunggu hasil dari analisis jurnalnya. Seperti biasa, kalau ada hal yang memang perlu untuk dikomunikasikan, gunakan grupnya karena tidak pernah ditutup begitu ya. On selalu 24 jam. Nah, dan kita bicarakan di situ begitu hal-hal yang memang perlu didiskusikan ya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.